Hari ini, beberapa mbak TKW di Hong Kong ditangkap Pak D karena melanggar protokol kesehatan dan berkerumun, di mana dendanya mencapai 5.000 Hong Kong dolar. Dan di Taiwan, 20 TKI dinyatakan positif COVID-19. Masa depan pengiriman TKI ke Taiwan makin suram. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, dan sore malam dimanapun berada Anda bekerja, baik di Asia maupun di Timur Tengah maupun di negara lain. Semoga kalian diberi kesehatan hari ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada berita yang menggemparkan hari ini ya, di hari Minggu ini, di hari libur ini, di mana di Hong Kong dan Taiwan sama-sama heboh. Di Hong Kong sendiri hari ini itu ada mbak-mbak TKW yang jualan di bawah jembatan. Itu ditangkap Pak D dan dirazia ya, dan itu beritanya viral di media sosial, di mana banyak netizen yang menyayangkan ya hal itu terjadi. Karena apa? Ketika hal seperti ini terjadi, maka bukan hanya mbaknya saja yang kehilangan uang, namun juga kita semua akan kena dampaknya. Track record PMI di Hong Kong itu otomatis akan menjadi sorotan warga lokal, di mana kita itu susah menaati peraturan, padahal sudah dijelaskan dengan baik-baik. Saat ini Hong Kong perkembangan COVID itu meningkat terus dan aturannya juga diperketat ya, seperti berkumpul maksimal hanya boleh 2 orang, kemudian kemanapun kita harus pakai masker. Selain itu juga ada aturan-aturan lain seperti denda dinaikkan yang dulunya minimal cuma 2.000 Hong Kong dolar, sekarang dinaikkan 1 kali gaji PMI atau 5.000 Hong Kong dolar. Untuk berkumpul lebih dari 2 orang bisa didenda hingga 10.000 Hong Kong dolar ya. Nah, video mbak-mbak ini dia ketangkep, dan biasanya kalau tertangkap seperti ini, kalau di Hong Kong itu mbaknya hilang atau penjualnya hilang. Kali ini nggak bisa hilang dan tertangkap basah. Nah, mbak-mbak di TKW di Hong Kong, untuk saat ini yang punya sambian di luar atau perkumpulan di luar, lebih baik untuk saat ini dihindari dulu ya. Bukan untuk apa-apa, tapi juga untuk menjaga nama baik Indonesia di Hong Kong ya. Jadi hindari dulu berkumpul lebih dari 2 orang. Kemana-mana silakan pakai masker dan taati protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Jangan sampai karena kesalahan 1-2 orang dipukul rata nanti di Hong Kong semua. PMI yang ada di Hong Kong kena imbasnya. Semua nama Indonesia kena imbasnya. Ya, kami tahu mbak-mbaknya butuh duit yang jualan itu atau butuh liburan dan ini, tapi tolonglah untuk menjaga protokol kesehatan yang ada di Hong Kong. Nggak lama kok kalau kita taat, insya Allah virus ini juga akan cepat berakhir. Sementara di Taiwan juga ada berita heboh hari ini ya, di mana Pusat Komando CSCC Taiwan itu mengumumkan hari ini 6 Desember 2020 ada 22 tambahan kasus. Yang mencengangkan dari 22 itu 20 kasus berasal dari Indonesia, para TKI yang datang ke Taiwan, sedangkan 2 kasus itu kasus dari Filipina. Nah, dengan bertambahnya kasus di Taiwan ini otomatis kita juga ketar-ketir gitu loh. Saat ini kita ditutup sampai tanggal 17 Desember. Kalau kasusnya makin bertambah seperti ini di Taiwan dan yang didominasi itu dari Indonesia, otomatis kita akan ketar-ketir. Bahkan sangat ketar-ketir ya. Dari kasus itu sendiri, itu rinciannya ada 20 orang dari Indonesia ya. Dimana 16 adalah seorang TKW, yang 4 pria yaitu TKI. Usianya mereka antara 20 hingga 50 tahun. Mereka semuanya tiba di Taiwan antara tanggal 12 November sampai dengan 2 Desember ya. Berarti masih baru-baru ini, belum selesai masa karantina mereka ya. Nah, ini kalau ini masih 2 Desember, kalau masih ada keberangkatan di tanggal 3 Desember, kita masih nunggu lagi beritanya besok. Semoga ini berita terakhir ya, karena 4 Desember itu kan sudah ditutup kemarin, jadi nggak ada penerbangan dari Indonesia. Masih ada tanggal 3 ini yang belum ada penerbangan atau enggak, kita nggak tahu. Semoga saja nggak ada, dan semoga ini kasus terakhir, dan semoga tidak ada lagi mbak-mbak TKI di Taiwan yang terkonfirmasi positif ya. Karena kalau ini positif terus, nanti pengiriman dari Indonesia bisa ditunda lagi, dan kasihan mbak-mbak yang sudah ada di PJTKI yang ingin berangkat dan tidak berangkat sama sekali ya. Terus untuk teman-teman yang ada di Taiwan maupun Hong Kong, kalau ada teman yang baru datang ke Taiwan, sebaiknya jangan segera menemui mereka ya. Tunggu 2 bulan lah baru ketemuan, liburan bareng, itu akan lebih aman karena kondisi mereka akan lebih safe dari virus ya.
Jangan sampai kayak kemarin ada Mbak TKW Indonesia yang positif kemudian mau diperiksa yang lain lari-lari. Nggak usah takut kalau kamu mau diperiksa atau kebetulan kamu pernah kontak dengan orang yang positif. Santai aja gitu. Kalau kamu nggak ada sakit, nggak ada gini, santai aja ikuti aturan pemerintah. Nggak usah lari-lari kayak kasus kemarin. Itu kasihan juga ya petugas kesehatan otoritas Taiwannya yang mencari-cari seperti itu. Kalau kita nurut, insya Allah kita akan terbebas dari penyakit ini ya. Semoga semuanya diberi kesehatan, tetap bekerja, fokus dalam bekerja, jangan sampai punya pikiran tertekan, tetap bahagia, jangan lupa liburan juga, jangan terlalu banyak memikirkan masalah yang di rumah, tetap semangat ya kawan-kawan semua, salam sukses dari saya.